Indonesia. Sugio adalah nama kecil dari Insinyur Albertus Sugio Pranoto. Dilahirkan dari keluarga yang sederhana di Surakarta 25 November 1896. Ayahnya seorang abdi dalam Surakarta dan ibunya adalah seorang pedagang kecil di pasar. Sejak ia masih kecil, mereka pindah ke Yogyakarta hingga ia menyelesaikan masa pendidikannya di Lempuyangan tahun 1909. Setelah masa pendidikannya itu, ia ditawari oleh seorang rohaniwan Katolik, Pastor Frans van Lith, untuk bersekolah di Kolese Saverius Muntilan, Jawa Tengah. Melalui institusi itu, ia mulai tertarik untuk belajar pendidikan agama walaupun tidak diizinkan oleh orang tua dan juga dari Pastor van Lith. Namun, keteguhan dan kepercayaannya itu, ia menyampaikan pendapatnya dan memaksa mereka hingga setuju. Dalam masa-masa praktik dan kebersamaannya dengan lingkungan dan juga orang-orang di sekitarnya, ia akhirnya dibaptis 24 Desember 1910 dengan nama baptis Albertus. Lagi-lagi, ia memutuskan untuk menjadi seorang imam. Berkat ibunya, ia pun melanjutkan pendidikan calon imam di Belanda tahun 1919 dan menempuh pendidikan filsafat selama 3 tahun. Setelah menyelesaikan pendidikan filsafat, ia praktik mengajar di Muntilan selama 2 tahun. Namun, tahun 1928, ia kembali ke Belanda untuk melanjutkan studi teologi dan pada 15 Agustus 1931, ia ditabiskan menjadi seorang pastor dan menambahkan nama Pranoto hingga menjadi Sugio Pranoto. Tahun 1934, saat gereja paroki Santo Yosef Bintaran dibuka, Pastor Albertus Sugio Pranoto ditugaskan menjadi pastor paroki hingga 1 Agustus 1945 oleh Paus Pius ke-12 diangkatlah ia menjadi uskup vikariat apostolik Semarang, juga sebagai uskup pertama pribumi. Informasi yang kami peroleh bahwa paroki ini pernah dikepalai oleh almarhum Insinyur Sugio Pranoto. Beliau pernah pastor paroki di sini. Apa yang Bapak ketahui tentang beliau? Jadi beliau sejak ditabiskan itu pernah ditugaskan menjadi pastor paroki Santo Yosef Bintaran. Nah, dalam perjalanan waktu, kemudian beliau orang pertama yang diangkat ya pribumi yang menjadi uskupan agung Semarang. Nah, pada waktu dia menjadi uskup pada waktu itu sedang dalam bergejolak Indonesia, kemudian uskupan itu juga pindah ke Bintaran ini. Nah, beliau juga sempat menjadi pemimpin dari Bintaran ini. Nah, ketika Presiden Soekarno memindahkan ibu kota di Yogyakarta, nah pada saat itu beliau menjabat sebagai uskup di sini, dan beberapa waktu pada kesempatan tertentu ketika ada agresi atau pengejaran Belanda, beliau itu selalu ada di sini. Nah, sehingga pada kesempatan itu ada beberapa peristiwa-peristiwa yang bersejarah, sehingga kalau kita kenal pada waktu itu Presiden Soekarno diundang bersama tokoh-tokoh Katolik pada waktu itu untuk berdialog, berdiskusi tentang negara di gereja Bintaran ini. Jadi setelah perkembangan selanjutnya, nah beliau ini sangat dekat dengan Presiden Soekarno. Mungkin kehadiran beliau di sini kemudian dipandang beberapa tokoh lainnya, sehingga sejarah-sejarah lain, misalnya terbentuknya PNKRI juga dari sini. Kemudian dulu ada radio Bikima yang awal-awal dulu itu juga berada dari sini.
kemudian juga misalnya apa namanya De Brito, juga awalnya juga dari sini. Nah, itulah beberapa sejarah yang pernah menjadi apa namanya terukir ya di gereja ini, sehingga orang mengatakan gereja Bintaran ini juga menjadi gereja cagar budaya. Monsinyur Ignatius Suharyo pernah menulis beberapa tema yang tentunya membahas mengenai kekatolikan dan keindonesiaan. Tulisan-tulisan tersebut dapat kita jumpai di dalam bukunya yang berjudul Catholic Way, terbitan Canisius tahun 2010. Secara garis besar dapat kita pahami bahwa Monsinyur Suharyo menjelaskan jika kita benar-benar Katolik, dan karena iman Katolik itulah kita harus mewajibkan diri kita untuk bisa terlibat di dalam kebahagiaan, kecemasan, dan ketakutan sebagai bangsa dan masyarakat Indonesia. Hal ini tentunya tidak terlepas dari peran individu maupun peran kelompok. Hal ini juga sudah sangat relevan dengan perkembangan gereja saat ini, dan juga bagaimana teladan yang sudah diwarisi oleh Monsinyur Sugio Pranoto yang mengutarakan ungkapan 100% Katolik, 100% Indonesia. Dalam era sekarang ini, berbagai komunitas-komunitas Katolik ataupun tokoh-tokoh Katolik yang terus mencoba untuk bertindak sebagaimana yang dimaksud oleh Monsinyur Suharyo. Di dalam bidang ekonomi ada Kredit Unio, bidang partisipasi politik dan penegak hukum ada FMKI dan juga forum politik Katolik lainnya. Di dalam bidang kesenian ada Forum Wartawan Katolik, seniwan-seniwati Katolik yang terus melestarikan budaya dan mengangkat kembali martabat Pancasila dan kebinekaan Tunggal Ika. Di dalam bidang pendidikan dan juga bidang kesehatan. Singkatnya dapat diartikan bahwa kita hendaknya mewajibkan diri kita untuk melaksanakan apa yang menjadi keharusan di dalam gereja Katolik, tetapi juga harus melaksanakan apa yang menjadi keharusan sebagai warga negara Indonesia. 100% Katolik, 100% Indonesia. Istilah satu ini mungkin sudah sangat familiar dan bahkan menjadi kekhasan dari Katolik Indonesia. Istilah tersebut merupakan ungkapan dari mendiang Monsinyur Sugio Pranoto, sebab bagi beliau kekristenan tidak boleh sesekali mengerus atau memudarkan sikap nasionalisme di dalam diri umat Kristen. Seperti yang dimaksud oleh Monsinyur Suharyo, bahwa iman atau kekristenan yang dimiliki harus betul-betul direalisasikan di dalam kehidupan sebagai warga negara Indonesia. Dan menjadi penekanan dari ungkapan tersebut adalah bahwa seseorang Katolik akan berguna bagi gerejanya apabila sudah benar-benar berguna bagi negaranya. Tentu hal tersebut didasari oleh beragam faktor, terutama situasi pada masa tersebut, di mana gereja Katolik didominasi oleh pendatang yakni orang Eropa, sehingga kekatolikan dianggap sebelah mata oleh negeri ini. Hal demikianlah yang mendorong mendiang Monsinyur Sugio Pranoto, sehingga ia terus berjuang dan mempertahankan bahwa orang Kristen juga menjadi bagian dari Indonesia. Maka lahirlah ungkapan 100% Katolik, 100% Indonesia.